bisa kita gunakan dengan konsep yang lain, yaitu kita menuliskan sebuah kata yang terdiri dari beberapa kata, namun kita berikan huruf, sebuah huruf sebagai kata kunci, sehingga anak-anak dapat menyambungkan yang merupakan suatu jawaban. Atau sebuah kata kita tuliskan di mana anak-anak kita minta untuk menyusunnya menjadi susunan kata yang benar. Seperti itu. Hola sahabat terkasih, terutamanya Bapak Ibu Guru. Salam berjumpa kembali bersama saya. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Untuk video kali ini saya akan menyajikan beberapa konsep pembelajaran di kelas yang tentunya Bapak Ibu Guru mudah-mudahan dapat terapkan di dalam kelas. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang kompleks. Pembelajaran pada hakikatnya tidak sekedar hanya menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa, akan tetapi turut andil melibatkan siswa secara langsung yang dapat menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Siswa secara terbuka dapat berkreasi dengan kreatif, saling berinteraksi bersama. Jadi, keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dalam kelas. Dan inilah beberapa konsep yang dapat saya sajikan. Yang pertama adalah konsep role playing. Role playing atau bermain peran. Sebuah permainan yang para pemainnya terdiri dari para peserta didik yang memainkan peran tokoh-tokoh khayalan atau berbagai profesi yang diperankan oleh berbagai anak-anak dengan berbagai karakter, dan bagaimana cara bertingkah laku sesuai dengan karakter yang diperankan. Anak-anak memainkan perannya bersama peserta yang lain di dalam kelas, baik itu dibuat dalam bentuk drama atau dalam bentuk percakapan 2 atau 3, 4 orang, yang tentunya ini membuat suasana menjadi semakin menarik, dikarenakan anak-anak harus berperan sesuai dengan tokoh yang telah dimainkan. Seperti itu. Kedua adalah talking stick method. Pembelajaran ini adalah bentuk latihan untuk meningkatkan kepercayaan diri anak dengan berbicara atau menjawab pertanyaan. Konsep ini juga boleh kita ganti atau kita ubah dengan nama yang lain, seperti contohnya kita buat penggunaan nama talking paper atau kertas yang dapat menyampaikan pesan, di mana bahan ini dapat secara langsung menyampaikan pesan kepada teman-temannya yang dapat kita gunakan sebagai bahan konsep pembelajaran dalam bentuk permainan. Kita beri sepotong kertas dan kita isi sebuah jawaban di mana soal akan kita bacakan. Tentunya anak-anak akan mencari tahu apa yang tertulis dalam kertas tersebut. Konsep yang ketiga adalah tebak kata. Dalam konsep ini, ragam cara bisa kita buat
Misalnya juga dari sebuah kertas, atau kita bentuk sebuah tim atau kelompok di mana kertas tersebut kita potong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil. Kemudian kita tuliskan juga jawaban. Sehingga anak-anak harus dapat menebak apa yang tertulis atau apa yang merupakan jawaban yang berada dalam kertas tersebut. Atau bisa kita gunakan dengan konsep yang lain, yaitu kita menuliskan sebuah kata yang terdiri dari beberapa kata, namun kita berikan huruf, sebuah huruf sebagai kata kunci, sehingga anak-anak dapat menyambungkan yang merupakan suatu jawaban. Atau sebuah kata kita tuliskan di mana anak-anak kita minta untuk menyusunnya menjadi susunan kata yang benar. Seperti itu. Kemudian konsep yang keempat adalah media pengajaran. Menggunakan alat peraga, guru menyediakan alat peraga sederhana, baik yang kita buat sendiri atau kita buat bersama anak-anak, sehingga secara langsung anak-anak dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan sebuah alat peraga. Konsep ini kita sesuaikan dengan tema pelajaran yang memang pas atau tepat dengan menggunakan alat peraga, sehingga anak-anak secara antusias bersama-sama mencari sebuah jawaban yang terdapat pada apa yang terdapat pada alat peraga yang kita buat. Yang kelima adalah konsep menempel atau pasang gambar. Menempelkan jawaban hasil dari pencarian yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kita minta siswa tersebut untuk menempelkan jawaban itu dari sebuah atau dari sepotong kertas. Siswa menempelkannya pada sebuah gambar yang mana siswa harus dapat menentukan atau meletakkan posisi dari jawaban tersebut. Yang keenam adalah konsep race team, di mana konsep ini yaitu kelompok atau tim yang saling berlomba. Setelah siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok oleh guru, dan kemudian guru membagikan topik permasalahan kepada siswa, di mana siswa diminta untuk saling berlomba dari setiap kelompok, yang tentunya ada yang merupakan utusan masing-masing dari tiap kelompok untuk memberikan jawaban di depan kelas, dan teman-teman dari tiap kelompok tentunya saling mendukung, sering memberi motivasi agar apa yang mereka kerjakan sebagai suatu perlombaan dapat mereka selesaikan dengan baik dan benar. Yang ketujuh adalah konsep mencari atau menemukan, searching and find. Dalam konsep ini, siswa mencari atau menemukan sesuatu jawaban pada sebuah alat peraga yang merupakan kelompok
dengan teman, mereka saling bekerja sama, saling berkolaborasi untuk menemukan jawaban yang ada pada yang disediakan. Dan baiklah, sahabat sekalian, Bapak Ibu guru, sekian dulu konsep pembelajaran yang dapat saya berikan, sekedar mengingatkan kembali kepada kita. Marilah kita termotivasi dalam mengajar, agar motivasi anak-anak didik tumbuh semangat belajar. Dan kita memberikan inspirasi agar anak-anak tergugah hatinya untuk selalu giat belajar. Jadi, memang banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar dalam kelas kepada anak-anak. Sekali-kali, berikanlah mereka suatu reward atau berbagi hadiah lainnya, tidak dalam bentuk hadiah benda, akan tetapi sebuah ucapan pujian sanjungan yang kita berikan kepada anak-anak kita, agar mereka selalu bersemangat dalam belajar, baik di kelas maupun di rumah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.